Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah folklore yang sensasional dan, jujur aja, cukup mengejutkan. Kita akan ngomongin soal asal-usul duniawi dari sosok yang sangat terkenal, Dajjal. Nggak usah basa-basi lagi, yuk langsung kita selami misteri ini. Kalau dengar kata Dajjal, kita pasti langsung ngebayangin sosok monster mengerikan di akhir zaman ya kan? Tapi, gimana kalau legenda kuno justru bilang sesuatu yang beda banget? Gimana kalau dia sebenarnya memulai kehidupan ini sebagai bayi manusia biasa, lahir dari orang tua manusia, sama kayak kita? Nah, ini sudut pandang yang jarang banget diungkap. Dan ceritanya, wah, benar-benar bikin merinding. Oke, masuk ke bagian pertama asal-usul manusia yang gelap. Penyatuan terlarang di Raplah. Folklore ini bermula dari sebuah insiden kelam di desa Raplah. Jadi ceritanya ada sebuah pernikahan rahasia, hubungan sedarah yang terlarang antara kakak beradik dari suku Yahusa. Dan pada masa itu, mereka ini dikenal sebagai penyembah berhala. Coba kita lihat rentetan peristiwanya. Jadi setelah hubungan terlarang itu ketahuan, mereka diusir dan kabur ke desa terpencil bernama Samro. Di sana, si istri dapat semacam penglihatan goib. Tapi tunggu dulu, ini ternyata dari iblis yang menyamar. Iblis ini nyuruh mereka ngelakuin ritual pembuahan yang gelap banget di sebuah kuil. Efeknya, si istri hamil. Tapi ini bukan kehamilan biasa. Bayangin, dia hamil selama 13 tahun berturut-turut. Dan gara-gara kehamilan ini, desa itu kena bencana kekeringan yang luar biasa parah. Tragedinya memuncak pas melahirkan. Ibunya pendarahan hebat dan langsung meninggal dunia. Warga desa yang ngebantu persalinan pastinya syok berat. Yang keluar itu bukan bayi normal. Mereka ngelihat bayi dengan kulit bersisik, mirip banget sama ular, ukuran kepalanya super besar nggak proporsional, dan matanya, satu buta, yang satunya lagi menonjol keluar. Dan yang paling bikin merinding, ada semacam tanda peringatan Nabi berupa tulisan kafir yang tercetak jelas di dahinya. Oh ya, buat konteks waktu, narasi ini nyebutin kalau bayi ini lahir sekitar 100 tahun sebelum era Nabi Musa. Bagian selanjutnya, Pulau Sang Binatang Buas. Diselamatkan malaikat, digoda iblis. Jadi, setelah warga desa panik dan nyoba bakar bayi itu beserta kuilnya, kisahnya bilang kalau bayi ini secara ajaib diselamatkan oleh malaikat Jibril. Terus dia dibawa dan ditempatkan di sebuah pulau magis yang misterius banget. Di pulau terpencil inilah si anak gede dan diasuh, tapi bukan sama manusia, melainkan sama seekor binatang raksasa berbulu yang bisa ngomong. Nah, binatang ini ngasih dia dua pilihan hidup yang ekstrim banget. Di satu sisi, jalan para nabi. Dia bisa milih ngikutin jejak malaikat buat jadi pemimpin dunia yang mulia dan agung. Di sisi lain, jalan iblis. Kalau dia pilih ini, dia bakal jadi pemberontak durhaka yang benar-benar dikutuk dan dibenci sama semua makhluk di bumi. Pilihan yang berat kan? Di momen inilah ceritanya makin kayak fantasi. Di pulau itu, dia nemuin semacam pusaka peninggalan malaikat Jibril. Yang paling penting di sini adalah pasir magis dari bekas jejak kaki kuda Jibril. Kenapa pasir ini penting banget? Karena konon, pasir ini punya kekuatan mengerikan yang bisa nyiptain ilusi kehidupan. Dia bisa menghidupkan kembali sesuatu yang udah mati, meski cuma sementara. Bayangin aja seberapa bahayanya kalau kekuatan manipulasi kayak gini jatuh ke tangan yang salah. Meskipun binatang penjaga itu terus-terusan ngajarin dia buat ibadah dan milih jalan yang benar, anak ini, yang sekarang mulai dikenal sebagai Samiri, malah berontak. Dia teriak gini, siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Karena nggak bisa ngelihat Tuhan secara fisik, dia nolak semuanya. Dia nolak ajaran pulau itu, milih ngebangun perahunya sendiri, dan nekat pergi buat ngebangun takdir gelapnya di dunia luar. Dan itu membawa kita ke babak ketiga. Pengkhianatan anak sapi emas, penipuan berabad-abad. Ini benar-benar titik balik yang krusial saat Samiri mulai masuk ke panggung sejarah dunia dan memulai perjalanan manipulasi panjangnya. Jadi gimana dia bisa punya pengaruh besar? Gini ceritanya, dia ini diberkahi, atau mungkin dikutuk, dengan masa muda abadi. Fisiknya nggak menua selama berabad-abad. Di usia 20-an, dia pergi ke Yaman dan belajar banyak banget ilmu pengetahuan sampai level yang nggak masuk akal buat manusia biasa. Dari situ, dia ngumpulin kekayaan yang melimpah ruah dan kecerdasannya benar-benar nggak ada tandingannya. Merasa di atas angin, dia akhirnya menyusup masuk ke rombongan pengikut Nabi Musa dan, pintar banget, dia berhasil dapat posisi sebagai asisten terpercaya. Nah, disinilah puncak pengkhianatannya terjadi. Pas Nabi Musa lagi pergi ninggalin kaumnya buat nerima wahyu, Samiri ngelihat peluang. Dia nyuruh orang-orang Bani Israel ngumpulin perhiasan emas mereka, terus dilebur. Dan ini nih trik pamungkasnya. Dia nyampurin pasir magis yang dia curi dari jejak Jibril ke dalam emas cair itu. Hasilnya, jadilah patung anak sapi emas yang tiba-tiba bisa ngeluarin suara kayak anak sapi beneran.
Sihir ilusi ini benar-benar efektif, sampai-sampai bikin keimanan massal kaum itu runtuh seketika. Tapi, tentu aja, kejahatan lintas zaman gak bisa jalan terus tanpa konsekuensi, ya kan? Kita masuk ke bagian pemenjaraan terakhir, rantai Al-Jasasah. Beribu-ribu tahun dia keliling dunia tanpa ngerasa tua sedikit pun. Tapi akhirnya, arogansinya ini ngebawa dia balik ke pulau tempat dia dibesarkan. Dia pikir pulaunya kosong. Ternyata, dia langsung dicegat sama binatang pengasuhnya dulu yang bernama Al-Jasasah. Gak cuma itu, binatang ini bareng sama 20 makhluk raksasa bercahaya terang benderang yang bawa rantai-rantai besi raksasa yang jelas bukan buatan manusia. Bener-bener skakmat. Binatang itu pun langsung bacain vonis buat Samiri. Gara-gara pemberontakannya yang udah kelewatan batas, Samiri dibelenggu super kuat di dalam salah satu gua di pulau itu. Dia dipenjara selama tepat 1000 tahun. Dan yang bikin merinding, dia dipastikan gak akan pernah bisa bebas sampai wafatnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Intinya, dia dikunci rapat-rapat sebagai sosok ancaman yang baru akan muncul di akhir zaman. Nah, ini bagian yang sering banget dibahas. Gimana kita tahu kalau dia bakal lepas? Cerita ini nyebutin beberapa pertanda alam yang ekstrim banget. Mulai dari matinya dan mengeringnya pohon-pohon kurma di daerah Baisan, terus air danau Tiberias yang menyusut drastis, sampai mata air Zukhar yang ikutan kering. Belum lagi, bakal ada peningkatan luar biasa gempa bumi dahsyat di seluruh dunia. Pertanda-pertanda inilah yang disebut sebagai alarm pelepasannya. Oke, narasi yang barusan kita bahas ini emang epik dan sinematik banget ya, tapi sekarang waktunya kita mundur selangkah. Memahami kisah Israiliyat, fakta, fiksi, atau cerita rakyat. Kita perlu lihat konteks di balik kerangka cerita ini. Segala macam detail sensasional tadi, dari bayi bersisik sampai makhluk raksasa bawa rantai, itu semua masuk ke dalam kategori yang disebut Israiliyat. Apa itu? Pada dasarnya, ini adalah kumpulan narasi sejarah dan folklore kuno dari tradisi Yudeo-Kristen. Kisah-kisah ini emang kaya banget sama elemen mitologi, tapi ingat ya, kebenarannya secara historis nggak bisa sepenuhnya diverifikasi atau dianggap sebagai fakta mutlak. Terus gimana dong sikap kita ngadepin cerita kayak gini? Kutipan hadis ini adalah panduan yang sempurna banget. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakannya. Namun katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi kita nggak disuruh buat telan mentah-mentah semua elemen sihirnya, tapi kita juga nggak disuruh buat nolak mentah-mentah. Kita sikapi kisah-kisah ini sebagai literatur budaya aja. Walaupun mungkin sebagian besar ini adalah folklore, ceritanya punya pelajaran praktis yang dalam banget. Pertama, kita diajarin buat selalu pasang radar waspada terhadap segala bentuk tipu daya dan manipulasi. Kedua, pentingnya ngebangun iman dan prinsip yang kuat, supaya kita nggak gampang goyah waktu dunia lagi kacau-kacaunya. Dan ketiga, ini pengingat keras kalau setiap tindakan kita, seburuk apapun atau sekecil apapun, cepat atau lambat pasti ada konsekuensinya. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Kalau di legenda aja, seorang penipu ulung bisa ngeruntuhin akal sehat dan iman banyak orang cuma bermodalkan segenggam pasir dan trik ilusi aja, coba bayangin di dunia nyata kita sekarang. Di era yang penuh misinformasi, hoax, dan manipulasi digital ini, seberapa siap sih kita buat ngenalin mana yang ilusi dan mana yang benar-benar fakta? Renungkan baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita dari awal sampai akhir. Tetap kritis, tetap waspada, dan sampai jumpa.